Pernahkah kalian merinding di suatu tempat, merasakan kehadiran sesuatu yang sebelumnya kalian percaya hayalan permainan imajinasi otak manusia belaka? Hingga suatu hari, sebuah karunia datang untuk lo, dan lo pun sadar bahwa hidup lo telah berubah untuk selamanya. Sebuah karunia yang memberikan lo kesempatan untuk melihat dengan mata kepala lo sendiri dan menyadari bahwa alam di dunia ini bukan hanya milik manusia semata, bahwa di alam ini kita sebagai dengan makhluk-makhluk tak kasat mata yang ternyata ada di mana-mana, yang sangat dekat dengan kita. Ini lukisan tentang suluk, tata cara menempuh jalan, supranatural untuk membentuk kepribadian yang hanjawani. Kamu lihat orang di atas sana, dia disembah, dihormati karena sudah dianggap menyelesaikan perjalanannya. Terus kapan kamu mau papa ajari tentang sejarah kepercayaan kita? Kamu jangan nanya itu tentang pelajaran, pendidikan, dalam budaya. Kamu itu harus S1. Bukan masalahnya S1 Pak, tapi masalah logikanya. Segala sesuatu kan pasti ada sebab akibat dan logika. Ntar kalau kita kayak gitu, mati lampu aja kita sambung-sambungin sama algebra lagi. Pak, acaranya udah mulai nih. Iya. Nama gue Reja, gue lulusan salah satu perguruan tinggi di negeri ternama, sedikit di luar kota Cirebon. Sebuah kampus yang berada dalam suatu lingkungan asri dengan pohon-pohon besar di sekitarnya. Setelah kampus di tengah keramaian kota. Cerita ini dimulai dari kampus gue, karena di kampus inilah gue bertemu dengan seseorang yang sangat berarti di hidup gue. Wulan seorang perempuan yang sangat sayang sama gue, jadi gue pun sayang banget sama dia. Seorang yang telah begitu indah bertahun-tahun mengisi hari-hari berdua. Wulan bukan cinta pertama gue, tapi gue yakin suatu hari akan menjadi yang terakhir bagi gue seorang Reja. Gue dan Wulan sama-sama menyelesaikan pendidikan sarjana dalam waktu yang normal, yang dikatakan lumayan. Tidak ada yang lain di pikiran gue setelah lulus, selain cepat-cepat dapat kerja dan menikah dengan seorang yang sangat gue sukai. Oh iya, ini ada sedikit oleh-oleh untuk Om dan juga Tante. Makasih ya. Dan ini untuk Om. Terima kasih. Pasti Om suka deh. Maaf Pak, Raja diterima kerja, Alhamdulillah nak. tapi kerjanya jauh di Jawa Timur. Kok jauh banget sih? Iya mah, soalnya cuma ini pekerjaan yang menerima Raja. Apa itu tidak terlalu jauh? Nggak kok mah, Raja sudah yakin sama pekerjaan ini. Kamu yakin bakal ambil pekerjaan itu? Ya aku sudah yakin, kan kamu tahu sendiri sudah berapa banyak lamaran pekerjaan yang menurut aku. Cuman ini satu-satunya pekerjaan yang menerima aku. Kamu nggak perlu khawatir, aku bakal jaga diri baik-baik kok. Terus kapan kamu berangkat? Besok aku berangkat, kamu ikut ya. Mau papa juga ikut nganter aku ke stasiun. Ya udah nanti aku ikut. Papa, Raja pergi dulu ya. Doain semoga lancar. Hati-hati ya, Ja. Raja, mama sama papa punya sesuatu buat kamu. Ini dari papa, ini buat jaga-jaga kamu, karena kamu bakalan pergi ke daerah yang tidak bagus. Gak usah lah Pak, Raja gak biasa pakai jimat ini. Ini bukan jimat, tapi bapak mohon tolong dibawa aja ya. Kamu hati-hati ya. Udah aku pergi dulu. Kamu yakin kalau kamu aku kangen bagaimana? Jangan pernah putus untuk doain aku ya. Assalamualaikum. Pak, ini pegawai baru Reja. Panggil aja gue Indra. Raja, Ya sudah Pak, Pak Indra, Pak Reja. Saya duluan ya. makasih banyak Pak. Ya. Kayaknya kita seumuran deh, dari Cirebon ya. Ya tapi gue berangkatnya dari Jakarta. Kalau gue sih asli Jakarta. Duduk aja dulu. Tok. Kalau ini namanya Mito. Aku Mito. Gue Reja. Ini Pak Dikin yang ngurus rumah ini. Mari saya antar Pak ke kamar.
Mas Reza berguru. Maksudnya? Hati-hati bawa benda keramas seperti itu. Takut ada yang tersinggung. Gimana kerja di sini? Cukup menyenangkan. Enak banget ya kerja di sini. Berangkat dijemput, makan pun gratis. Ya enggak tau? Lu gak tidur tau? Bentar lagi, Dra. Biasanya kalau nggak ada yang nonton itu suka menang. Bilang aja lu takut kalah taruhan. Tahu lu? Pak Dikin, lagi nggak bisa tidur ya Pak? Ini orang kuat banget tidur di luar, padahal hujan lagi deras. Mandi dulu toh, nanti ketiduran loh, kayak tadi malam. Kenapa pada natap gue semua? Lo lihat gak dia tidur di sini? Iya, Tuh, Reza aja lihat. kalau semalam tidur di sofa kan toh? Gini aja, semalam gue lihat Mito tidur di sofa. Tapi dia ngelak kalau dia gak tidur di sofa. Dia bilang dia tidur di kamar semalam. Gak lama kalian masuk, aku ngantuk, jadi aku ikut ke kamar. Kalian berdua pasti ngerjain gue kan? Orang semalam panikin aja. Lihat Mito tidur di sofa. Enggak kok mas, saya langsung pulang ke rumah. Takut hujan lagi, jadi saya pulang lebih awal. Sebenarnya gue ingin cerita sama lo Ja, tapi gak mungkin karena lo pendatang baru. Cerita apaan? Padikin aja yang cerita. Sebenarnya rumah ini bukan kita saja yang menempati, tapi ada penunggunya yang lebih dulu menempati rumah ini. Maksudnya gimana? Mereka sering menampakkan seperti orang lain, makanya kami sering tegur-menegur pada saat tengah malam. Gue pernah malam-malam negur Padikin di ruang tamu, tapi dia gak jawab. Nah, pas gue balik badan, Padikin keluar dari dapur. Gimana ceritanya tuh? Jadi yang bener yang mana? Di dapur apa di ruang tamu? Hal yang paling parah kami rasakan, mencium bau bangke. Gak lama kemudian mendengar orang yang kesakitan dan marah. Mas, permisi. Waktu saya melihat kujang yang dibawa Mas Reza, saya khawatir sebenarnya kalau itu akan membuat penghuni di sini menjadi marah, Mas. Kujang apa aja? Emang lo dapat dari mana? Dari bokap gua buat jaga-jaga. Terus dengan cara apa gue mengatasinya? Gue sih ikut saran Padikin aja. Kalau saya disarankan sama orang pintar, menaruh sesajen di kamar masing-masing. Tuh, lo lihat aja, gue aja masang, Betul juga masang di kamarnya. Sinting. Emang orang pintar itu nyariin apaan sih? Sinting, tuh lo lihat aja, kita sering naruh kopi hitam, rokok, jangan lupa bunga, 3 hari harus diganti. Kalian semua itu sama aja sama bokap gue. Percaya sama gituan. Karena kamu belum pernah mengalami apa yang kita alami. Udahlah, gue capek mau beres-beres dulu. Masalah kujang, gue pernah dengar masalahnya. Kalau ada yang marah gue bawa kujang, temuin aja gue. Ja, parah kamu Ja. Ya elah toh, nggak sengaja kali. Gitu aja takut banget. Toh, belum tidur? Mati lampu, jadi kebangun. Lu denger gak Ja? Iya, gue denger. Kalian di sini juga? Suaranya di halaman belakang rumah. Yaudah kita cek aja langsung. Aduh Ja, mendingan jangan deh. Ah udah diem. Siapa tahu orang butuh pertolongan. Udah yuk Ja, mending kita pulang aja. Tuh kan apa gue bilang, lu semua jangan mikir tayul. Cerita yang kalian juga jadi jeritan burung. Kalau dari jauh emang kayak jeritan wanita. Udahlah, yuk kita masuk. Besok kerja. Tok, lo kenapa? Itu ada cewek mukanya serem banget. Kan gue pernah bilang, mending lu istirahat. Ini pasti percepatan lo. Menurut lo kata Reza? Oh iya Ma, nanti aku mau ke tempat kerjanya Mas Reza. Sendirian aja kesananya. Iya gak apa-apa kok Ma, lagian Mas Reza udah nyuruh orang buat jemput aku. Ya sudah, kalau memang dijemput dan orang itu suruhannya Reza, asal kamu di sananya hati-hati ya. Pasti kok Ma.
kangen banget sama kamu. Kamu kemana? Aku pintu rumah nggak dikunci. Aku juga kangen banget sama kamu. Aku habis ke kamar mandi tadi. Pasti belum makan. Makan yuk. Kamu masak apa buat aku hari ini? Tentunya spesial buat kamu. Bulan, kamu kenapa? Rumahnya udah gak beres, aku mau pulang. Tunggu dulu, ada apa? Aku mau pulang. Kak, Tok, gue pengen tahu apa yang terjadi. Gue gak pernah lihat ular setakut ini. Kan gue udah pernah bilang kalau hantu-hantu di sini itu menyerupai siapa aja. Mungkin hantu di sini menyerupai kamu aja, makanya Wulan takut sampai segitunya. Gue gak bisa gini terus, ngeliat orang yang gue sayang, ketakutan melihat gue sendiri. Gue juga pengen hidup normal. Adikin, iya. Siapa dukun yang paling sakti di sini? Dukun yang tertua yang saya tahu, Mbah Wodo dan Warsono. Mbah Warsono yang saya tahu sudah menutup prakteknya. Ja, kamu mau ngapain lagi sih? Kita harus selesaiin ini. Gue pengen tahu apa yang dilihat sama Wulan sekali untuk selamanya. Ini gak ada jalan lain ya, Pak? Cuma jalan ini yang bisa kita tuju. Ini bener kan jalannya ke sini? Iya bener, harusnya sih sudah sampai. Tapi kita belum sampai-sampai juga. Sepertinya jalan kita diputar-putar. Aduh, Ja, gue takut. Kayaknya kita udah sampai deh. Iya kayaknya kita sudah sampai. Gue masuk duluan, kalian tunggu di sini aja. Ayo, kalian suruh ditunggu. Ditunggu maksudnya. Ayo. Kalian tunggu dulu di sini. Hanya aja yang boleh. Ada apa malam-malam mengunjungi saya? Ada yang saya ingin bicarakan, Bah. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin tahu apa yang terjadi di tempat tinggal saat ini. Di mes itu, Mbah tahu apa yang kamu pengen tahu? apa yang terjadi sebenarnya, Mbah. Pacar saya yang saya cintai ketakutan melihat saya. Apa yang sebenarnya dilihat? Kalau kamu ingin mengerti sepenuhnya, ada cara yang lebih tinggi. Dan kalau kamu ingin mengerti, segera serahkan pusaka itu kepada saya supaya acara segera dilaksanakan upacara ini. Mbah tahu tentang ujang saya. Sebenarnya saya sudah lama kenal dengan kamu. Mbah, siapa sebenarnya? Oh, masih belum percaya dengan alam gaib? Kalau memang itu benar, saya ingin melihatnya. Saya ingin buktikan dengan mata kepala saya sendiri. Serahkan pusaka itu. Gesekan kekuatan itu akan terjadi kalau kamu tidak menyerahkan pusaka itu. Pakai pakaian ini. Jangan sampai ada pakaian lain selain pakaian ini. Ah, kan kapan? Kenapa kamu takut? Air ini berasal dari sedang sakral. Mata air ini bukan sembarang mata air. Sudah beratusan tahun umurnya tak terhitung. Banyak orang yang datang ke sini hanya untuk mandi air keramat ini. Monggo, silahkan berlutut. Kalau sudah nyaman, tenangkan hati. Kamu ini pengalaman sekali seumur hidup. Selanjutnya kamu lakukan sendiri. Mereka sudah ada di sini untuk kamu. Saya pamit dan tidak akan kembali lagi. Makan 3 kelopak bunga ini. Habiskan. Bagaimana Nareja? Kamu sudah percaya?
hal-hal gaib. Jangan sombong kami. Bicaralah. Bah, saya lihat ada gambaran orang-orang di benda di permukaan air. Saya nggak kuat lihatnya, Mbah. Itu yang diinginkan penguasa sendang sakral. Harga dari perjanjian kamu dengan mereka tumbal. Tumbal. Ya, mereka meminta tumbal dari perjanjian ini. 3 jiwa, 3 kelopak bunga, 3 tumbal. Nggak mungkin. Kekuatan gaib itu bisa ambil nyawa manusia. Mbah, saya nggak akan pernah, dan saya nggak akan pernah ngasih tumbal. Saya pengen hidup normal. Saya cuma pengen tahu apa yang terjadi di rumah itu. Saya pengen kembali ke rumah, kembali sama Wulan. Sudah telat Nareja, gak ada lagi yang bisa kamu perbuat. Saya hanya perantara, tidak bisa mengatur perjanjian antara manusia dengan setan. Kewajiban saya dengan kamu sudah selesai. Selamat menikmati hidup baru. Alam dunia kamu tidak bisa kembali seperti semula. Bah! Ja, Aduh, tas gue ketinggalan di sana. udahlah Ja, nanti lagi besok. Itu tas dari Wulan, gue harus ke sana. Ja, kok kita nggak nyampe-nyampe sih? Jam berapa sekarang? Seharusnya sekarang udah sampai. Ayo kita jalan aja dulu. Ja, lihat itu Ja. Kita harus lari, Tok. Ayo, Tok. Indra masih belum sadar Ja. Dra, bangun Dra. Kalian berdua pingsan saat mencari tas. Jadi kami bawa kalian berdua ke rumah warga di sini. Tolong gue, Ja. Gue sakit. Lo kenapa, Ndra? Gue harus gimana, Ndra? Dra, kamu pasti bisa. Tahan. Nanti kita panggil Mbah Warno buat sembuhin kamu. Ndra! Ndra! Kenapa, Ndra? Dra! Ya, Rama. Ja, Papa Ja. Kenapa Papa mah? Papa kamu meninggal. Cepetan kesini pulang. Ya mah ini sebentar lagi Rejab sampai. Pang. Tante turut berduka cita ya, tante yang sabar ya. Lo udah pulang? Gue nungguin lo dari tadi. Gue minta maaf kalau kata-kata gue nyakitin lo. Tok. Ja, Indra udah pulang ke rumahnya. Aku malu pulang dalam keadaan kayak gini. Sekarang kan kamu udah bisa lihat aku. Gimana kalau kamu temenin kita di sini?